Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Naila Shratifah, asal kelas dari 10.5. Di sini saya akan memberikan ringkasan materi sosiologi poin B. Selamat menyaksikan. Pengertian sosiologi. Istilah sosiologi berasal dari kata sosius dan logos. Sosius bahasa Latin berarti kawan, dan logos bahasa Yunani berarti kata atau berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Objek kajian sosiologi menurut beberapa tokoh. Selo Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. J.L. Gilin dan J.P. Gilin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan pola perkembangannya tersendiri. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya, hubungan antara individu dan kelompok, hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya, dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Adapun sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi bersifat empiris, artinya sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Lalu, sosiologi bersifat teoretis, artinya sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Sosiologi bersifat kumulatif, teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Dan yang terakhir, sosiologi bersifat non-etis. Sosiologi tidak mencari baik atau buruk secara fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Sosiologi sebagai ilmu dengan paradigma ganda. Yang pertama, paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Fungsi sosiologi. Yang pertama, untuk pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Kedua, untuk penelitian. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Ketiga, untuk advokasi kebijakan. Sosiologi berfungsi sebagai basis data dan sumber berlangsungnya advokasi kebijakan dalam isu-isu publik, seperti pemberdayaan masyarakat marginal, atau kelas buruh, petani, dan nelayan, atau konflik horizontal di masyarakat. Peran sosiologi. Sosiolog sebagai ahli riset. Sosiolog berfokus pada pengumpulan data dan penggunaan data. Kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Sosiolog dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Sosiolog sebagai praktisi. Sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Yang terakhir, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat di manusia. Hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Sosiologi sebagai suatu mata pelajaran mempelajari bagaimana manusia berhubungan satu sama lain dan juga mempelajari perilaku manusia dalam perspektif yang berbeda. Sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya yaitu sejarah, ilmu politik, ekonomi, pekerjaan sosial, psikologi, dan antropologi semuanya bersifat otonom karena cakupan dan pokok bahasanya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.